Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan benda tegar. Sekarang, coba kalian perhatikan video berikut ini. Perhatikan gambar di sini. Di sini ada sebuah sistem jungkat-jungkit ya, mungkin kalian sudah tahu. Nah, di sini ini sekarang jungkat-jungkit dalam kondisi tidak bergerak. Ya, atau dia dalam keadaan seimbang. Nah, di sini saya akan menempatkan seorang anak bermassa 30 kg di titik 8 meter di sini ya. Nah, di sini si anak ini tentu saja mempunyai berat ya. Ini ditunjukkan dengan arah panah yang berwarna putih. Nah, dia beratnya ini karena massanya 30 kg, dia memiliki berat 300 Newton ya. Nah, di sini kondisinya ini masih diam, jungkat-jungkit tidak bergerak. Nah, di sini kemudian si penopang di sini, ini ada 2 penopang ya. Ini akan saya lepaskan. Nah, apa yang akan terjadi? Kalian perhatikan ya. Nah, ternyata si jungkat-jungkit ini dia berotasi. Nah, kenapa dia berotasi? Karena jumlah momen gaya pada sistem ini tidak sama dengan 0. Ya. Jadi di sini momen gaya totalnya ada di sebelah kanan ya. Nah, sekarang kalau saya tempatkan satu orang lagi di posisi 4 meter, nah di sini ya, nah di 4 meter, maka apa yang terjadi? Nah, setelah diberikan gaya, dia bergerak, nah kemudian ini diam, tidak terjadi torsi lagi. Kenapa di sini posisinya menjadi seimbang? Nah, karena di sini, nah ini kan ada momen gaya nih akibat anak yang massanya 30 kg. Nah, di sini juga ada momen gaya, tapi di sini panjang lengan momennya berbeda. Tapi di sini momen gayanya sama di sebelah kiri dan kanan. Ya, hanya arahnya berlawanan. Sehingga kalau kita jumlahkan, total momen gayanya adalah sama dengan 0. Jadi walaupun benda tidak bertranslasi ya, tapi ada kemungkinan benda tidak seimbang, yaitu karena akibat rotasi. Ya. Nah, di sini untuk seimbang rotasi, di sini jumlah momen gayanya harus sama dengan 0. Nah, setelah kalian melihat video tadi, sekarang kita lihat lagi video berikut ini. Perhatikan di sini untuk percobaan berikutnya. Nah, lihat di sini. Misalkan saya akan menempatkan seorang anak di sini. Dan dia gaya yang dikerjakan oleh anak kecil ini adalah sebesar 50 Newton ke kanan. Nah, kemudian saya tempatkan juga anak yang memiliki gaya yang sama dengan yang berwarna merah di sini. Yang di kiri berwarna biru, besarnya sama 50 Newton. Nah, di sini berarti resultan gaya yang bekerja di sini ini sama dengan 0 karena ke kanan dan ke kiri jumlahnya sama. Jadi resultannya sama dengan 0 ya. Di sini perhatikan jumlah resultan gayanya sama dengan 0. Apa yang terjadi? Sistem tidak bergerak ya. Nah, kemudian sekarang saya tambahkan di sebelah kanan. Saya tambahkan di sini. Nah, di sini diberikan di sebelah kanan diberi gaya tambahan 200 Newton. Jadi di sini ke kanan 200, ke kiri 50 Newton, maka di sini jumlah gayanya adalah 150 Newton ke kanan. Maka perhatikan apa yang akan terjadi. Di sini bisa kalian lihat
benda mengalami percepatan. Yang tadinya dia menjadi bergerak ke kanan. Berarti dia mengalami perubahan kecepatan atau mengalami percepatan. Nah, sekarang kalau saya tambahkan lagi dengan orang yang lebih besar dari yang ini ya, gayanya 200 Newton. Totalnya jadinya yang ini ke kiri jadi 200 Newton. Nah, ini ke kanan 200 Newton. Berarti di sini jumlah gayanya sama dengan 0. Perhatikan lagi apa yang terjadi. Nah, ternyata sistem tidak bergerak atau diam. Atau boleh kita katakan di sini sistem dalam keadaan setimbang translasi. Perhatikan sistem pada gambar berikut. Jika pada sistem ini kita beri gangguan atau kita berikan gaya, maka nanti sistem ini akan bergerak, tapi hal itu tidak akan berlangsung lama. Karena nanti si sistem ini lama-lama akan diam. Nah, pada saat sistem ini dalam keadaan diam, maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut dalam keadaan seimbang. Sehingga pada titik P di sini terjadi keseimbangan partikel atau disebut juga keseimbangan titik. Pada saat terjadi keseimbangan partikel di titik P, maka resultan gaya yang bekerja itu akan sama dengan 0. Nah, jika kalian amati di sini, jika titik P berada pada bidang datar, maka di sini akan berlaku jumlah gaya di sumbu X sama dengan 0 dan jumlah gaya di sumbu Y juga akan sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar dapat terjadi jika memenuhi dua hal, yaitu benda memenuhi syarat keseimbangan translasi, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana hal ini terjadi ketika benda diam atau disebut juga keseimbangan statis, atau mungkin saja benda dalam kondisi bergerak, tapi dia bergeraknya dengan kecepatan linear tetap. Hal ini disebut sebagai keseimbangan dinamis. Nah, syarat yang kedua adalah benda berada dalam keadaan seimbang rotasi, sehingga di sini memenuhi syarat sigma tau atau jumlah torsi pada sistem benda tegar itu sama dengan 0. Nah, kondisi ini terjadi pada saat benda diam atau disebut keseimbangan statis dan berotasi dengan kecepatan sudut tetap atau keseimbangan dinamis. Macam-macam keseimbangan statis benda tegar itu ada 3. Yang pertama keseimbangan stabil. Nah, contohnya adalah seperti ini. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah. Setelah gangguan dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Berikutnya adalah keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah. Setelah gangguan dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula. Yang ketiga adalah keseimbangan indiferen. Contohnya adalah seperti ini. Jadi keseimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, benda tidak kembali ke posisi semula.
namun tidak mengubah kedudukan titik beratnya. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menganalisis keseimbangan statis benda tegar. Itu yang pertama, kalian harus menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda dan mempengaruhi keseimbangan benda. Yang pertama, kalian harus menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda dan memengaruhi keseimbangan benda. Kemudian, kalian lukislah gaya-gaya yang telah ditentukan tersebut, juga komponen masing-masing gaya pada arah sumbu X dan Y. Kemudian, aplikasikan pada syarat keseimbangan translasi. Tentukan satu titik sembarang untuk menghitung torsi pada benda, kemudian aplikasikan syarat keseimbangan rotasi, yaitu sigma tau sama dengan 0. Di mana di sini kamu tentukan titik porosnya, yaitu pada gaya-gaya yang tidak diketahui atau tidak ditanyakan. Kemudian padukan persamaan-persamaan yang diperoleh dari aplikasi syarat keseimbangan translasi maupun rotasi untuk menentukan besaran-besaran yang belum diketahui.